Malam di desa Babakan Anyar tidak pernah benar-benar sunyi. Ia hanya pandai menyembunyikan suaranya. Ketika lampu-lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu, desa itu justru terasa lebih hidup oleh bisikan yang tak terlihat, oleh desahan angin yang menyusup di sela bambu, oleh langkah-langkah samar yang tak pernah meninggalkan jejak. Rian duduk sendirian di teras rumahnya yang sempit. Atap seng berderit pelan diterpa angin malam. Di hadapannya, halaman tanah kering tampak pucat diterangi cahaya lampu minyak yang nyalanya tak pernah stabil. Usianya 32 tahun, tetapi wajahnya telah lebih tua dari angka itu. Guratan lelah membekas di keningnya, seperti pahatan kasar nasib yang terlalu sering menghantam tanpa ampun. Kedua tangannya terlipat di antara lutut. Jari-jarinya kasar dan penuh kapalan, tanda bertahun-tahun bekerja dengan tubuh, bukan dengan keberuntungan. Di atas meja kecil di sampingnya, bertumpuk kertas-kertas kusut. Surat peringatan, catatan hutang, envelope merah dengan cap nama seorang rentenir yang dikenal seisi desa sebagai lintah darat. Rian menatap kertas-kertas itu tanpa benar-benar melihatnya. Pikirannya sudah terlalu penuh. Dari dalam rumah terdengar suara batuk pelan, lalu langkah kaki mendekat. Yanti muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat, pipinya cekung dan matanya menyimpan kecemasan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Mas?" Suaranya nyaris tenggelam oleh desir angin. Rian tidak menoleh. "Mereka datang lagi sore tadi. Katanya besok batas terakhir." Kata terakhir menggantung di udara, berat dan dingin. Rian menghela nafas panjang. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang perlahan menekan dari dalam. Ia tahu betul apa arti batas terakhir itu. Ia sudah melihat sendiri, rumah tetangga yang disegel, pintu digembok paksa, penghuninya hanya bisa menatap kosong sambil menggendong sisa hidup mereka. Kalau besok belum ada uang, rumah ini, tanah peninggalan bapak, semuanya diambil. Rian memejamkan mata. Rumah itu bukan sekedar bangunan. Disitulah ia lahir. Disitulah ayahnya menghembuskan nafas terakhir. Disitulah ibunya dimakamkan setelah sakit bertahun-tahun. Tanah itu menyimpan sejarah, doa, dan air mata. Dan sekarang, semua itu akan direnggut oleh angka-angka di atas kertas. "Mas," Yanti mendekat. "Kita harus bagaimana?" Rian membuka mata. Tatapannya kosong, seolah menembus malam. "Aku sudah berusaha," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Aku kerja apa saja yang bisa." Ia memang tidak berbohong. Ia pernah mengangkut pasir sejak subuh hingga matahari tepat di ubun-ubun. Pernah memikul karung beras sampai bahunya bengkak. Pernah tidur di emperan toko karena tak sanggup pulang membawa tangan kosong. Namun, hidup seperti sengaja menertawakannya. Setiap rezeki yang hampir digenggam selalu terlepas. Seperti ada sesuatu atau seseorang yang tak ingin Rian berdiri terlalu tegak. Orang-orang di sekitarnya tidak ada yang memandangnya sebelah mata. Terkadang ia harus menelan cacian dan hinaan yang teramat pahit. Angin malam bertiup lebih kencang. Lampu minyak berkedip, hampir padam. Dan di saat itulah, sebuah nama yang telah lama terkubur tiba-tiba muncul di benaknya. Nama yang membuat tengkuknya dingin. Pak Darman. Rian menelan ludah. Ia berdiri, lalu melangkah menjauh dari teras, meninggalkan Yanti yang menatap punggungnya dengan mata penuh tanya. "Aku keluar sebentar," katanya singkat. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah ke jalan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tutur Gaib. Kali ini kita akan selami sebuah cerita horor yang berjudul Ritual Terlarang, Penarik Uang Gaib. Tapi sebelum ceritanya kita lanjutkan, jangan lupa kalau kalian suka cerita horor seperti ini, silahkan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman dan sosial media kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk membantu berkembangnya channel ini.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Langit malam gelap, tanpa bulan. Hanya bintang-bintang kecil yang tampak seperti mata-mata dingin yang mengintai dari kejauhan. Jalan tanah terasa lembab di bawah telapak kakinya. Setiap langkah Rian seolah diikuti oleh bayangan masa lalu. Pak Darman. Orang-orang menyebutnya orang pintar. Tapi tak sedikit pula yang menyebutnya dukun sesat. Rumahnya selalu tertutup. Jendelanya jarang dibuka. Bahkan ayam pun enggan berkokok di halaman rumahnya. Dulu, saat Rian masih remaja, Pak Darman pernah berkata padanya, "Kalau kau terdesak suatu hari nanti dan dunia menutup semua pintu, ingatlah, ada pintu lain yang tidak dilihat manusia biasa." Waktu itu Rian hanya tertawa. Ingatan Rian melayang ke suatu malam bertahun-tahun silam. Ia masih berusia belasan tahun. Tubuhnya kurus, pikirannya polos. Malam itu seorang wanita tetangganya, Bu Rini, memanggilnya untuk menemani di rumah. Alasannya sederhana, takut sendirian. Rian tak curiga, desa kecil jarang mengenal bahaya. Namun malam itu berbeda. Rumah Bu Rini terasa pengap. Bau melati terlalu kuat, menusuk hidung. Lilin-lilin menyala di sudut ruangan, meski tidak ada perayaan apapun. Angin tidak bertiup, tapi api lilin bergerak gelisah. Wanita itu duduk berhadapan dengannya. Tatapannya aneh. Bibirnya bergerak seperti membaca sesuatu tapi tanpa suara. Rian ingat perasaan tidak nyaman yang menjalar dari perut ke dada. Ingat suara seperti bisikan yang datang dari arah yang tak bisa ia tunjuk. Ingat kepalanya terasa berat, seolah ditarik ke bawah. Bu Rini mendekatinya. Bau aroma tubuhnya menyeruak menembus hidung, menebarkan kehangatan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Entah mengapa Rian tak mampu menolaknya, dan semuanya terjadi. Lalu, ingatannya terputus. Pagi harinya ia terbangun di rumahnya sendiri. Di saku celananya terselip uang, jumlah yang belum pernah ia pegang seumur hidupnya. Bu Rini tersenyum aneh saat berpapasan dengannya di jalan. "Jangan cerita ke siapa-siapa," katanya singkat. Baru bertahun-tahun kemudian, Rian tahu Bu Rini adalah murid Pak Darman. Dan malam itu, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Rian berhenti berjalan. Nafasnya memburu. "Tidak," gumamnya. "Itu dulu, aku bukan orang itu lagi." Namun ingatan itu tidak pergi, justru semakin jelas. Pak Darman pernah menjelaskan ritual itu kepadanya, dengan suara datar seolah sedang menjelaskan cara menanam padi. Tentang syarat-syarat, tentang pantangan, tentang konsekuensi. Semuanya masih melekat dalam ingatannya. Bahkan mantra pemanggilnya pun masih ia hafal. Namun yang paling membuatnya bergidik adalah puncak ritual itu. Pelaku ritual harus melakukan hal yang paling tabu di kehidupan dan masyarakatnya. Melanggar norma dan susila, karena bukan dengan istri sendiri ataupun orang yang dicintai. Dan satu kalimat yang tak pernah bisa Rian lupakan. Uang itu tidak datang sendiri, ia diantar. Rian melanjutkan langkahnya tanpa tujuan pasti, hingga ia tiba di depan warung kecil yang hampir tutup. Lampu neon berkedip lemah. Di sanalah ia melihat Linda,
Wanita itu duduk sendirian di bangku kayu, menunduk menatap gelas kopi yang sudah dingin. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya cantik, tapi kelelahan jelas tergambar. "Kamu kelihatan seperti orang yang sedang kalah perang," kata Linda tanpa menoleh. Rian tersenyum tipis. Mungkin memang begitu. Linda mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Kesamaan nasib atau mungkin kesamaan keputusasaan. "Bertengkar dengan istri?" tanya Linda. Rian tertawa hambar. "Masalah hidup?" Mereka terdiam sejenak. Angin malam kembali berdesir membawa suara dedaunan yang bergesekan seperti bisikan rahasia. Mereka berbincang semakin dalam, makin menjurus ke masalah pribadi dan kehidupan masing-masing. Hingga akhirnya diketahui bahwa Linda pun tengah mengalami kesusahan yang serupa. Entah dorongan dari mana, Rian berkata, "Aku tahu cara dapat uang cepat." Linda menatapnya lekat-lekat. "Cara bersih?" Rian tidak langsung menjawab. Dalam dadanya dua suara bertarung. Satu menyuruhnya diam, satu lagi berbisik bahwa ini mungkin satu-satunya jalan. "Tidak sepenuhnya," katanya akhirnya. Linda terdiam lama. Lampu warung berkedip sekali, lalu stabil kembali. "Kalau berhasil?" tanya Linda pelan. Rian menatap tanah di bawah kakinya. Terbayang wajah Yanti, terbayang rumah yang hampir direnggut. "Kalau berhasil," kata Rian, "hidupmu tidak akan sama lagi." Linda menarik nafas panjang setelah Rian menjelaskan caranya. Matanya berkaca-kaca. Meski syarat yang ditawarkan Rian sungguh tak lazim, namun masalah hidup yang tengah ia hadapi mendorongnya untuk mengambil keputusan. "Aku sudah siap hidupku berubah," katanya lirih. Angin malam mendadak berhenti. Dan jauh di kejauhan, empas dari mana, terdengar suara tertawa pelan, kering, serak, dan bukan milik manusia. Rumah peninggalan orang tua Linda berdiri di ujung desa, setengah tersembunyi oleh rumpun bambu yang tumbuh liar. Tidak ada pagar, tidak ada lampu, hanya bangunan tua dengan dinding kayu yang telah menghitam dimakan usia dan cuaca. Atap gentengnya miring ke satu sisi, seolah sengaja membungkuk menahan beban dunia yang terlalu berat. Tak seorang pun di desa berani mendekat setelah matahari terbenam. Rian berdiri di depan rumah itu bersama Linda. Malam sudah turun sepenuhnya. Langit pekat tanpa bintang, seperti kain hitam yang menutup seluruh desa. Angin berputar pelan di sekitar mereka, menggerakkan bambu-bambu hingga mengeluarkan suara berderit, panjang dan melengking mirip erangan. "Masih sempat kalau kamu mau mundur," kata Rian pelan. Linda menelan ludah. Matanya menatap pintu kayu rumah itu, yang tampak seperti mulut gelap siap menelan siapa saja yang masuk. "Kalau aku mundur sekarang," jawabnya lirih, "hidupku tetap hancur." Rian tidak menjawab. Linda mendorong pintu kayu itu perlahan. Pintu terbuka dengan suara panjang. Krek. Seperti keluhan makhluk tua yang terbangun dari tidur panjangnya. Udara di dalam rumah itu berbeda. Hangat, meski malam dingin. Bau kemenyan bercampur tanah basah langsung menusuk hidung, seolah rumah itu tak pernah benar-benar kosong. Rian menyalakan sebatang lilin. Cahaya temaram menyapu ruangan, memperlihatkan lantai kayu usang, dinding anyaman bambu, dan langit-langit yang terbuka di beberapa bagian. Linda berdiri kaku di belakangnya. "Kau sudah siap?" bisik Rian. Linda menggigil. Ia memeluk tubuhnya sendiri, lalu mengangguk tanpa bicara. Rian menutup pintu. Suara malam di luar langsung teredam, digantikan kesunyian yang menekan gendang telinga.
Hanya suara nafas mereka berdua yang terdengar. Dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang seolah ikut bernafas bersama mereka. Rian mengeluarkan benda-benda yang tadi ia beli di warung. Beberapa lilin putih, seikat bunga layu, dan sebungkus kecil abu kemenyan. Setiap benda diletakkan dengan hati-hati, mengikuti pola yang masih ia ingat dari ingatan lama yang samar. "Duduk di situ," katanya pada Linda, menunjuk sudut ruangan. Linda menuruti, meski wajahnya pucat. Rian duduk bersila di tengah ruangan. Ia menarik nafas panjang, menutup mata, dan mulai melafalkan mantra-mantra yang dulu pernah ia dengar. Kata-kata asing yang tidak sepenuhnya ia mengerti, namun terasa berat saat diucapkan, seolah setiap suku kata memiliki bobot sendiri. Api lilin bergoyang, angin yang entah datang dari mana berhembus pelan, memadamkan satu lilin, lalu dua. Linda merasakan kulitnya meremang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di balik punggungnya. Meski saat menoleh, ia hanya melihat dinding kosong. Mantra terus dilantunkan. Rian merasakan kepalanya berdenyut. Suhu ruangan naik perlahan. Keringat menetes di pelipisnya, meski tubuhnya menggigil dingin. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak. Tidak jelas bentuknya, hanya gumpalan hitam yang merayap di dinding, lalu menghilang saat ia menoleh. Linda menutup mata rapat-rapat. Dalam kepalanya terdengar suara-suara asing. Bukan kata, lebih seperti bisikan panjang yang berlapis-lapis. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Lalu, tiba-tiba, sunyi. Mantra berhenti dengan sendirinya. Semua lilin padam. Kegelapan menyelimuti ruangan sepenuhnya. Dalam kegelapan itu, Linda merasakan lantai bergetar halus, seperti sesuatu yang baru saja mendarat. Bau tanah basah semakin kuat, bercampur aroma besi yang menusuk. Tak ada sentuhan yang dijelaskan, tak ada gambaran yang diucapkan. Hanya deru nafas mereka berdua yang tertahan, dan kesadaran bahwa sesuatu telah diterima, dan sesuatu yang lain telah diikat. Malam yang berat berlalu dalam bisu. Pagi menjelang tanpa tanda. Cahaya tipis menyusup dari celah dinding kayu. Rian membuka mata dengan kepala berat. Tubuhnya terasa seperti habis diperas. Linda duduk bersandar di dinding. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di tengah ruangan, di atas tikar, tergeletak sesuatu yang semalam tidak ada. Uang. Lembaran-lembaran baru, rapi, bersih, tersusun seolah baru saja keluar dari bank. Linda terisak, tangannya gemetar saat menyentuh uang itu. Ini nyata. Suaranya parau. Rian tidak menjawab, dadanya berdegup kencang. Bukan karena senang, tapi karena rasa takut yang tiba-tiba muncul terlambat. Ia teringat kata-kata Pak Darman. Kalau sudah datang, jangan tanya dari mana. Mereka membagi uang itu tanpa bicara. Tidak ada tawa, tidak ada perayaan. Hanya keheningan berat, seperti setelah pemakaman. Uang itu menyelamatkan Rian. Hutang dibayar, penagih tak kembali, rumah mereka selamat. Yanti tidak banyak bertanya. Ia hanya bersyukur meski di lubuk hatinya ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Perasaan bahwa rezeki itu datang terlalu cepat, terlalu mudah. Namun, ritual itu tidak berhenti. Sekali, 2 kali, 3 kali. Selalu di rumah tua itu, selalu malam hari, selalu dengan aturan yang sama. Rian mengingat pesan Pak Darman dengan baik. Jangan libatkan perasaan, jangan dengan orang yang dicintai, jangan serakah. Uang terus datang. Dan bersama uang itu, mimpi-mimpi aneh mulai menghantui Rian. Ia sering terbangun dengan nafas tersenggal, merasa ada yang duduk di ujung ranjangnya.
Ia mendengar suara langkah di dalam rumah saat semua tertidur. Kadang ia mencium bau tanah basah di tengah malam, padahal hujan tidak turun. Yanti mulai sering sakit kepala. Anak mereka rewel tanpa sebab. Namun Rian menutup mata. Ia memilih menghitung uang daripada menghitung pertanda. Warung kecil berdiri di depan rumah, lalu membesar. Etalase penuh barang. Sawar dibeli, tanah bertambah. Orang-orang mulai memandang Rian dengan campuran kagum dan curiga. Rezekinya deras, kata mereka. Tak ada yang tahu bahwa setiap lembar uang itu memiliki bayangan. Dan setiap bayangan itu masih mengingat jalan pulang. Malam demi malam, turun terasa lebih cepat. Perubahan hidup Rian tidak terjadi sekaligus. Ia datang perlahan, seperti air yang merembes dari celah dinding. Awalnya nyaris tak terasa, hingga suatu hari tembok itu runtuh tanpa peringatan. Warung kecil di depan rumahnya kini memiliki papan nama sendiri. Rak-rak kayu diganti dengan etalase kaca. Barang dagangan berlipat. Orang-orang dari desa sebelah mulai berbelanja ke sana. Yanti membantu menjaga warung. Tangannya sibuk melayani pembeli. Tapi matanya sering kosong, seolah menatap sesuatu yang tidak ada di hadapannya. "Mas, kamu yakin semuanya ini baik-baik saja?" tanyanya suatu sore saat warung sepi. Rian tersenyum. "Kenapa tidak? Kita akhirnya hidup layak." Yanti ingin percaya, tapi di balik senyum itu ada ketakutan kecil yang tumbuh seperti jamur di tempat lembab. Ritual itu terus berlangsung. Linda bukan lagi satu-satunya. Rian mulai menjalankannya dengan wanita lain, bahkan dengan wanita yang bersuami. Selalu dengan pola yang sama, selalu dengan syarat yang sama. Setiap kali ritual dilakukan, suasana terasa semakin berat, seolah dinding-dinding menyimpan gema langkah kaki yang tak pernah benar-benar pergi. Rian mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia lebih mudah marah, tidurnya gelisah, nafsu makannya hilang. Digantikan keinginan aneh untuk kembali melakukan ritual itu, bahkan saat tidak ada kebutuhan mendesak. Kadang, saat sedang menghitung uang di warung, ia merasa seolah ada tangan lain yang ikut menghitung bersamanya. Saat menoleh, tak ada siapapun. Malam-malamnya dipenuhi mimpi. Dalam mimpinya, Rian berjalan di sawah yang baru saja ia beli. Tanahnya basah, lengket, dan setiap langkah membuat kakinya tenggelam semakin dalam. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok tanpa wajah. Tubuh mereka dibalut kain hitam. Mereka berdiri diam, menghadapnya. Saat Rian mencoba berlari, kakinya tak bisa diangkat. Sawah itu berubah menjadi kuburan. Tanah terbuka, tangan-tangan pucat meraih pergelangan kakinya. Ia terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di sudut kamar, Yanti tertidur lelap. Tapi sebelum ia benar-benar sadar, ia melihat bayangan tinggi berdiri di dekat pintu. Diam, menatapnya. Kekayaan Rian tumbuh pesat. Ia membeli rumah baru, lebih besar, lebih kokoh. Dinding bata menggantikan papan kayu. Lantai keramik menggantikan tanah. Namun sejak pindah ke rumah baru, kejadian aneh justru semakin sering. Anak sulung mereka menangis setiap malam menunjuk ke arah langit-langit. Om Hitan," katanya dengan suara polos. Yanti menyanggah, mencoba menenangkan. Tapi Rian tahu, ada sesuatu dari tatapan mata anaknya yang ketakutan. Di malam lain, piring-piring di dapur jatuh sendiri. Jam dinding berhenti tepat pukul 3,
lalu berdetak lagi tanpa pernah diperbaiki. Dan setiap kali Rian mencoba menjauh dari ritual, mimpi buruk itu datang lebih sering, lebih kejam. Desas-desus mulai beredar. Di pos ronda, nama Rian disebut dengan nada berbisik. Ada yang mengatakan ia memelihara sesuatu. Ada yang bilang rezekinya tidak wajar. Yanti mendengar bisik-bisik itu dari tetangga. Wajahnya menegang. "Mas," katanya suatu malam, "orang-orang bilang kamu sering pergi malam." Rian menghela nafas. "Urusan usaha." "Dengan siapa?" "Rekan bisnis." Yanti menatapnya lama. "Kenapa aku tidak pernah kenal satupun?" Rian terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Kamu terlalu banyak mendengar omongan orang." Namun sejak malam itu, jarak mulai terbentang di antara mereka. Rian semakin sering keluar malam, bukan hanya karena ritual, tapi karena dorongan aneh yang tak bisa ia lawan. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari kegelapan, menjanjikan ketenangan sesaat yang selalu berakhir dengan kegelisahan. Ia mulai mengabaikan pantangan, ia mulai serakah. Jumlah ritual bertambah, waktu antara satu dan lainnya semakin singkat. Dan bersamaan dengan itu, tanda-tanda peringatan semakin jelas. Suatu malam, saat Rian hendak memasuki rumah lamanya, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Saat menoleh, tak ada siapapun. Namun di tanah, terlihat jejak kaki basah, menuju ke dalam rumah, mendahuluinya. Di lain waktu, ia menemukan bekas tangan tanah di dinding rumah barunya. Tidak ada tanah di sekitar, hanya bekas itu, setinggi dada orang dewasa. Yanti tidak tahan lagi. "Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu," katanya sambil menangis. "Aku tidak bodoh, Mas." Rian menatap istrinya. Untuk sesaat, ia ingin jujur, ingin berkata bahwa semua ini adalah hasil perjanjian yang salah, bahwa kekayaan ini dibangun di atas sesuatu yang busuk. Namun, kata-kata itu tidak keluar. Sebaliknya ia berkata, "Kamu tidak percaya padaku?" Yanti terdiam. Air matanya jatuh. Sejak malam itu, rumah besar itu terasa lebih dingin dari rumah kayu lama mereka. Dan di antara dinding-dindingnya, sesuatu tertawa pelan, puas melihat retakan pertama muncul. Malam itu, langit tampak lebih rendah dari biasanya. Awan hitam menggantung berat di atas desa Babakan Anyar, seolah menekan bumi agar tetap diam dan tidak bersuara. Tidak ada angin, tidak ada jangkrik. Sunyi terasa ganjil, seperti jeda sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Rian berjalan cepat menyusuri jalan setapak menuju rumah lamanya. Dadanya berdebar, bukan oleh rasa takut, melainkan oleh dorongan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Sejak sore, kepalanya terasa berat, seperti dipenuhi suara-suara yang saling berbisik, mendesak, menuntut. Sekali lagi, hanya sekali lagi. Kalimat itu terus berputar di benaknya. Ia tidak menyadari bahwa beberapa pasang mata memperhatikannya dari kejauhan. Begitu Rian melangkah masuk ke rumah itu, lampu minyak yang ia bawa tiba-tiba padam, meski sumbunya masih baru. Udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bau tanah basah bercampur amis menusuk hidung. Wanita itu, tetangganya sendiri, menunggunya dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat memegang kain yang melilit tubuhnya. Ia tidak berkata apa-apa. Rian pun tidak. Tak ada lagi basa-basi. Ritual kini telah berubah menjadi rutinitas gelap yang dijalani tanpa banyak tanya. Jelas ini bukan yang pertama kali. Namun malam itu berbeda sejak awal. Begitu ritual selesai,
Keduanya masih berbalut gelapnya ruangan, diiringi sisa deru napas yang tersengal. "Mas," bisik wanita itu, ketakutan. "Aku merasa tidak enak." Rian ingin menjawab, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat yang diletakkan tiba-tiba. Dari luar, terdengar suara langkah kaki, banyak, tidak lagi disembunyikan. Pintu rumah itu didobrak, cahaya senter menyilaukan mata, teriakan pecah di udara. "Kurang ajar! Celaka kau Rian! Dasar binatang!" Warga desa menyerbu masuk. Wajah-wajah yang ia kenal sejak kecil kini berubah penuh amarah dan jijik. Di belakang mereka berdiri seorang pria, suami wanita itu, dengan mata merah dan tangan gemetar menahan emosi yang nyaris meledak. Rian terpaku, dunia terasa berputar. Ia diseret keluar, tubuhnya terhentam tanah, pukulan mendarat bertubi-tubi, teriakan bercampur sumpah serapah memenuhi udara. "Bajingan, merusak rumah tangga orang, tak tahu malu." Rian mencoba bangkit, tapi kakinya ditendang, wajahnya mengucurkan darah. Dalam kekacauan itu, ia mendengar suara tawa pelan, samar, serak yang hanya ia bisa dengar sendiri. Ia diarak keliling desa, obor menyala, malam berubah menjadi neraka kecil. Orang-orang keluar dari rumah, menatap dengan campuran marah dan penasaran. Anak-anak disuruh masuk, pintu-pintu ditutup rapat. Suami wanita itu mengangkat parang, matanya liar. "Malam ini aku bunuh kau." Beberapa orang menahannya, keributan memuncak hingga akhirnya kepala desa datang, disusul tokoh masyarakat. Dengan susah payah, amarah diredam, kesepakatan damai dicapai, uang ganti rugi, permintaan maaf, dan janji bahwa semua ini akan berhenti. Rian terduduk di tanah, tubuhnya terasa remuk, jiwanya lebih hancur lagi. Namun yang paling menyakitkan belum datang. Yanti berdiri di antara kerumunan. Ia datang terlambat, tapi cukup untuk melihat segalanya. Wajahnya pucat seperti kain kafan. Matanya menatap Rian bukan dengan amarah, melainkan dengan kehampaan yang lebih menakutkan. Suasana malam terasa mencekik, lebih mencekam dari biasanya. Rumah besar milik Rian kini terasa menghimpitnya. Langit seakan jatuh di ubun-ubunnya. Udara di luar begitu dingin, tapi tubuh Rian terasa panas. Keringat menetes di dahinya. Yanti duduk di hadapannya. Wajahnya tampak kelam, matanya sembab. Hening sejenak, lalu, "Aku mau cerai," katanya pelan tapi jelas. Kata-kata itu lebih keras dari pukulan manapun. Rian mengangkat wajahnya. Di hadapannya Yanti menatap tajam ke arahnya. Di bawah cahaya lampu yang bergetar, ia seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Ini bukan perselingkuhan," kata Rian dengan suara parau. "Ini ritual." Rian akhirnya berterus terang. Yanti terdiam, matanya terbelalak. Semua harta ini, uang, rumah, sawah, datang dari ritual itu, lanjut Rian. Yanti menatapnya tak percaya. "Kamu menjual apa, Mas?" Rian terdiam. Ia tidak tahu jawabannya sendiri. Sejak malam itu, hidup Rian runtuh. Yanti membawa anak-anak pulang ke rumah orang tuanya. Rumah besar itu kosong, bergema oleh langkah kaki yang tak lagi ada. Warung tutup, pintu-pintu ditutup rapat. Namun kutukan belum selesai. Beberapa minggu kemudian, anak sulung mereka jatuh sakit mendadak. Demam tinggi, kejang. Dokter tidak menemukan sebab yang jelas. Rian duduk di samping ranjang rumah sakit, memegang tangan kecil yang semakin dingin. Dalam kaca jendela, ia melihat pantulan bayangan tinggi berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, bayangan itu menghilang.
Pagi harinya, anak itu meninggal. Pemakaman berlangsung sunyi. Hujan turun rintik-rintik. Tanah kubur cepat berubah menjadi lumpur. Rian berdiri kaku, matanya kosong. Yanti menangis tertahan. Wajahnya pucat dan semakin kurus. Sejak hari itu, anak bungsu mereka berubah. Ia sering tertawa sendiri, berbicara dengan sudut ruangan, menyebut nama yang tidak pernah Rian ajarkan. "Om Tanah datang lagi," katanya suatu malam. Dia minta ayah ikut. Rian gemetar. Ia tahu penagihan telah dimulai. Dalam keputusasaan, Rian mencari Pak Darman. Ia mendatangi rumah orang tua itu di siang hari. Pintu terkunci rapat. Tetangga mengatakan Pak Darman telah lama meninggal, sendirian, tanpa keluarga. Jenazahnya ditemukan setelah berhari-hari, dengan wajah membiru dan mata terbuka. Tidak ada yang mau memandikan jenazahnya. Tidak ada yang mau menguburkannya. Rian terduduk di tanah. Ia kini sendirian menghadapi sesuatu yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Dan dari kejauhan, rumah tua itu tampak seperti tersenyum. Retak, gelap, dan puas. Malam demi malam yang dilalui terasa seperti siksaan. Berpasang-pasang mata seakan mengawasi dari balik kegelapan. Setelah kematian anak sulungnya, waktu seolah berhenti bagi Rian. Hari-hari berjalan tanpa makna. Matahari terbit dan tenggelam seperti kebiasaan lama yang kini terasa asing. Rumah besar itu berdiri megah, tapi kosong, lebih mirip bangunan mati daripada tempat tinggal manusia. Rian sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap lantai keramik yang mengkilap. Dulu ia membayangkan ruangan itu dipenuhi tawa anak-anak, aroma masakan Yanti, dan suara kehidupan. Kini yang terdengar hanya detak jam dinding dan langkah-langkah samar yang terkadang muncul dari arah yang tidak bisa ia tentukan. Jam itu sering berhenti sendiri, selalu pukul 3. Yanti kembali beberapa minggu kemudian, bukan sebagai istri yang pulang, melainkan sebagai ibu yang tak punya pilihan. Anak bungsu mereka semakin sulit dikendalikan. Ia sering berteriak di malam hari, menunjuk sudut ruangan kosong, menangis ketakutan. Kadang ia tertawa sendiri, menyebut nama-nama yang tidak pernah Rian dengar sebelumnya. "Dia berdiri di situ, Bu," kata anak itu pada Yanti. "Badannya hitam, baunya tanah." Yanti menggigil. Tubuhnya sendiri mulai sering sakit. Batuk tak kunjung sembuh, nafsu makannya hilang. Wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Dokter berkata itu hanya kelelahan dan duka mendalam. Tapi Yanti tahu ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang menggerogoti dari dalam pelan tapi pasti. Rian mencoba bertobat. Ia menutup rumah tua Pak Darman dengan papan, membakar sisa-sisa benda ritual yang masih ia simpan. Ia berhenti keluar malam. Namun setiap kali ia mencoba menjauh, dorongan itu datang kembali. Dorongan untuk melangkah ke kegelapan. Dorongan untuk mengulang sesuatu yang seharusnya telah berakhir. Dalam tidurnya, Rian sering bermimpi bertemu Pak Darman. Lelaki tua itu berdiri di telah sawah, wajahnya pucat, matanya hitam tanpa putih. "Kau pikir bisa berhenti?" tanya Pak Darman dalam mimpi. "Satu pintu dibuka, Rian, tidak ada kunci dari dalam." Rian terbangun dengan napas tersengal, mendapati telapak tangannya kotor oleh tanah basah. Padahal ia tertidur di ranjang. Uang Rian tidak berkurang. Warung tetap menghasilkan. Sawah panen melimpah. Rumah tetap berdiri megah. Namun setiap rejeki terasa seperti ejekan. Setiap lembar uang terasa dingin saat disentuh. Kadang Rian melihat noda tanah di sudutnya, meski saat diperiksa uang itu bersih. Suatu malam, seorang wanita datang ke rumahnya.
tetangga lama. Wajahnya muram, matanya penuh harap bercampur takut. "Aku dengar Mas Rian bisa membantu," katanya pelan. Rian tahu maksudnya. Dadanya berdebar, tangannya gemetar. Ia mengusir wanita itu dengan kasar, menutup pintu, mengunci diri di kamar. Namun malam itu, suara bisikan datang lebih jelas dari sebelumnya. "Kau sudah terlalu jauh untuk mundur." Hal buruk lain datang seperti pukulan tanpa aba-aba. Yanti jatuh sakit parah. Tubuhnya lemah, batuk berdarah. Dokter menyebut komplikasi tapi tidak bisa menjelaskan mengapa kondisinya memburuk begitu cepat. Rian duduk di samping ranjang rumah sakit, menatap wajah istrinya yang kini tampak asing. Yanti membuka mata dengan susah payah. "Aku tidak marah lagi, Mas," bisiknya. "Aku hanya capek." Air mata Rian jatuh. Pertama kalinya sejak lama ia menangis tanpa suara. "Aku cuma ingin hidup kita sederhana, walau miskin tapi tenang." Kata tenang menusuk lebih dalam dari kata miskin. Yanti meninggal beberapa hari kemudian. Setelah kepergian Yanti, Rian benar-benar sendirian. Anak bungsunya dirawat di tempat khusus. Dokter menyebut gangguan mental berat. Ia sering menyebut ayah tanah dalam ocehannya, tertawa sambil menutup telinga seolah mendengar suara yang tak bisa dihentikan. Rian jarang mengunjunginya. Setiap kali datang, ia merasa ada sesuatu yang menunggunya di balik pintu kamar. Di rumah, teror semakin nyata. Bayangan duduk di kursi makan. Suara langkah mengikuti kemanapun ia pergi. Bau tanah basah tak pernah hilang. Namun anehnya dorongan itu masih ada. Orang-orang desa mulai berbisik lagi. Rian kembali menjalankan ritual. Kabar lain datang. Linda melahirkan anak yang tidak pernah mengaku siapa ayahnya. Namun anak itu memiliki tatapan yang tidak wajar. Terlalu tua untuk wajah sekecil itu. Tidak ada yang berani memastikan. Yang pasti, harta Rian tidak pernah habis. Dan Rian tidak pernah terlihat benar-benar hidup. Pada suatu malam, Rian duduk di teras rumah lamanya. Tempat ia dulu duduk bersama Yanti di malam penuh keputusasaan. Angin bertiup pelan, lampu rumah berkelip. Di hadapannya bayangan panjang berdiri, tidak lagi bersembunyi. Wujudnya tinggi, gelap, dengan bau tanah dan kuburan yang menyengat. "Kau sudah dibayar," kata bayangan itu tanpa suara. "Sekarang kau milik kami." Rian tersenyum pahit. Ia tidak berlari, ia tidak melawan, karena ia tahu sejak malam pertama ritual itu dijalankan, hidupnya telah berhenti menjadi miliknya sendiri. Dan di desa Babakan Anyar, hingga kini orang-orang masih percaya, uang bisa dicari, kekayaan bisa dikejar, tapi ketenangan tidak pernah datang dari perjanjian gelap. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.